rata-rata perempuan itu mengeluarkan 20.000 kata per hari. Terus sekarang baru meluangkan waktu, sebenarnya bisa aja sih baby kalau memang kamu mau niat gitu ya untuk meluangkan waktu untuk bisa ngobrol sama aku misalnya atau di rumah sama anak-anak ada gitu bisa, cuma sayangnya atau pikirannya banyak banget gitu, kayaknya banyak banget yang dipikirin, banyak banget yang dijalanin buat dirinya sendiri tapi bukan buat saya dan teman-teman Dona Darius gitu. Saya cek dulu, kamu terganggu nggak? Saya Hai teman Dede, temannya Darius Dona. Ketemu lagi di Ngode Ngobrol Lebih Dekat bareng Darius Dona. Dan akhirnya Ngode balik lagi. Yeay! Setelah beberapa bulan ini kita nggak menyapa kalian semuanya di Iyalah, program Bapak kan Ngode. sibuk ya, sibuk syuting, sibuk kerja, sibuk main motor, main bola. Sekarang sibuk promo. Jangankan buat Ngode, buat aku aja juga nggak ada waktunya buat ngobrol ya kan? Iya, terus sekarang baru meluangkan waktu, sebenarnya bisa aja sih baby kalau memang kamu mau niat gitu ya untuk meluangkan waktu untuk bisa ngobrol sama aku misalnya atau di rumah sama anak-anak ada gitu bisa, cuma sayangnya atau pikirannya banyak banget gitu, kayaknya banyak banget yang dipikirin, banyak banget yang dijalanin buat dirinya sendiri tapi bukan buat saya dan teman-teman Dona Darius gitu. Jawab, kok diem aja? Iya kan. Ya jangan iya aja, pasti kan semua ada alasannya. Kamu harus jelasin kenapa, biar pada ngerti juga dan saya juga ngerti gitu. Ada apa? Kenapa? Di mana? Sama siapa? Kok gitu ya? Nih cewek kalau lagi emosi gitu ya, emang gitu ya nyerocos terus gitu. Emang kelihatan kayak emosi? Enggak sih, matanya kurang Menyala gitu, kurang melotot. Iya. Emang kalau ngomong harus selalu dengan mata dan apa semua mimik muka semua harus kelihatan gitu ya? Enggak, dengan dada bicara aja nggak bisa? Aku nggak tahu kamu lagi meluapkan emosi apa sebenarnya, karena kayaknya nggak marah. Sebel Tapi masih senyum gitu ya, masih bisa kan senyum perempuan gitu. begitu, tapi yang penting mulutnya cet gitu ya. Iya. Menarik ya. Tapi bener nggak sih sebenarnya cewek itu memang lebih cerewet daripada cowok? Kalau diperhatiin tadi kan Dona nyerocos, aku cuma iya gimana? Perlu waktu buat memproses loh Bu. Jadi kenapa? Jadi maksudnya mau tahu kenapa wanita lebih banyak bicara daripada cowok daripada pria. Dan gitu. kondisi kayak tadi itu terjadi hanya pas lagi emosi atau lagi Ya sehari-hari? Bapak ngerasanya gimana? Tadi. Enggak, maksudnya sehari-hari aku juga begini atau memang pas emosi aja atau memang Kamu? Ya kalau lagi ngomong emang kadang suka nggak bisa berhenti. Dan kalian kalau ngomong diulang-ulang ya. Diulang-ulang. Capek. Dia kesel sendiri Itu akhirnya. kenapa? Apanya? Ya, kenapa Jadi begitu? memang banyak faktor yang bisa menyebabkan wanita katanya lebih banyak bicara daripada pria gitu kan. Tapi bener nggak sih kalau persepsi umum nih di masyarakat cewek itu lebih cerewet, lebih banyak ngomongin kata-kata, bener nggak? Lebih banyak ngomongin kata-kata. Lebih banyak berbicara gitu, berkata-kata gitu ya. Ya tapi sebenarnya ada beberapa faktor sih yang bisa menyebabkan wanita atau perempuan tuh terlihat lebih banyak bicara gitu daripada mungkin pria ya. Contohnya, jadi ada peran yang namanya peran sosial dan budaya gitu kan. Wanita itu kan terbiasa ditempatkan dalam peran sosial yang menuntut komunikasi yang intensif. Baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Misalnya nih kayak aku, seorang ibu gitu kan. Harus ngomong anaknya. Itu kan pasti kalau sama anak kecil belum bisa ngomong kan kita biasanya lebih banyak ngomong. Ya kan sama anaknya. Bapak nggak ngurusin anaknya? Ya Bapak kan sibuk kerja. Ya kan pergi terus tiap hari. Karena jadi Bang Toyib gak pulang-pulang gitu ya pada umumnya. Itu barusan curhat atau? Ya sekalian. Kan itu kata-kata yang nggak perlu Bu, tapi tetap dimasukin. Iya itu kan seringnya kan gitu. Kalau suami jarang pulang kan kayak Bang Toyib katanya gitu. Sesuai lagu yang sudah dibuat gitu ya. Jadi dan biasanya kan kamu ingat nggak kalau waktu anak-anak masih kecil kayak kamu syuting berbulan-bulan nggak pulang pernah kan? Pernah Pak. Waktu merah. Gak berbulan-bulan. Iya maksudnya. Saya tiap minggu pulang Bu. Dalam waktu 3 bulan harus di luar rumah. Iya, Oke lah tapi pulang kan seminggu sekali pulang. Iya benar pulang. Parah banget berbulan-bulan. Hiperbola. Ada fakta baru guys. Perempuan suka hiperbola ya. Nah itu kan aku harus jadi jembatan antara
bapaknya, kamu dan anak-anak juga gitu kan. Makanya kadang juga suka, kalau dulu belum ada video call yang gimana gitu kan, tapi sering telepon, ngomong. Kan biasanya anak kecil. FaceTime dulu FaceTime. Udah ada FaceTime. Ada. 2008. Belum ya? Belum, kayaknya belum ada ya. Skype. Ada kan Skype dulu? Ada. Ya itulah. Tapi saya kayaknya belum secanggih itu handphone saya dulu. Intinya jadi jembatan. Jadi Berapa panjang? jembatan, menjadi pengelola hubungan sosial dan emosi antara anggota keluarga gitu kan. Kalau di masyarakat berarti misalnya Pak RT nih punya Bu RT, tapi kalau warga bermasalah curhatnya sama Bu RT, bukan sama Pak RT-nya. Biasanya begitu ya. Gosip. Gibah itu jadinya ya Pak. Nah, peran-peran seperti itu menuntut wanita menjadi lebih ekspresif secara verbal. Ya kan? Oke. Gitu. Iya. Mengerti? Berarti dari peran sosialnya dulu ya. Itu jadi cikal bakal kenapa perempuan lebih cerewet, Yes. lebih banyak ngomong. Karena Oke. itu sering Terus yang kedua? Nah, faktor keduanya itu perbedaan neurologis. Jadi ada perbedaan secara struktural dan fungsional pada otak wanita dan juga pria Laki-laki. gitu. Oke. Misalnya nih, wanita cenderung memiliki lebih banyak neuron di area otak yang berkaitan dengan kemampuan verbal dan pemrosesan emosi. Oke. Gitu Ini deh. kalau kemampuan verbal berarti otak depan ya kalau nggak salah ya. Kan otak ada beberapa bagian kan. Iya, betul. Memori segala macam kan di situ tuh. Ya, dan ini ada studinya di jurnal Science yang menunjukkan bahwa wanita mungkin memiliki koneksi yang lebih kuat antara hemisfer otak yang memungkinkan mereka untuk mengintegrasikan informasi verbal dan emosional dengan lebih efektif. Oke. Gitu. Jadi antara perasaan, emosi dengan kemampuan komunikasinya itu lebih align gitu ya kalau cewek gitu ya. Jadi kayak Kalau makanya lebih cowok- gampang mengeluarkan kata-kata gitu Kalau kan. cowok susah berkata-kata. Lebih banyak apa? Lebih banyak apa? Mendem. Tapi benar ya, ini kalau berdasarkan pengalaman aku akhirnya belajar sama Darius tuh. Dulu aku kalau ada masalah, misalnya kita ada masalah, aku kan orangnya pengen lebih cepat selesai. Jadi akhirnya maksa kamu untuk, ayo dong ngomong baby kenapa gitu. Sementara mungkin laki-laki khususnya kayak Darius gitu, itu lebih ya udah diam dulu. Nanti kalau udah tenang, kalau udah ini baru kamu ngomong, karena memang ada perbedaan pendekatan dalam hal berkomunikasi. Kalau laki-laki tuh lebih banyak cari solusi gitu dari masalah, sementara makanya mungkin diam dulu gitu. Kalau perempuan cari masalah. Makasih loh. Enggak gitu. Itu ada tema yang menarik juga tentang bagaimana laki-laki dan perempuan memproses sebuah masalah. Tapi nanti kita bahas di tema lain ya. Yeah. Ini sekarang kita fokus dulu kenapa perempuan lebih cerewet gitu. Karena kan banyak sebenarnya gini. Kenapa ini jadi tema yang penting? Banyak laki-laki di luar sana, bukan semua ya, tapi banyak. Kebanyakan yang merasa terganggu pasangannya itu cerewet gitu. Saya cek dulu, kamu terganggu nggak? Saya. Ya diketawa. ini saat yang genting jeng-jeng gitu kan. Terganggu nggak ya? Jujur aja, jujur. Iya. Jujur. Enggak sih, kalau aku Benar enggak? terganggu ketika kamu mengulang kata yang sama dalam waktu yang singkat. Dalam 5 menit dia bisa nanya 10 pertanyaan yang sama yang udah Enggak, ditanyain 10 ya. Itu hiperbola. Paling 4. Ya. Ya, kan tadi udah. 5 lah bonus 1. Enggak. Sampai sekarang anaknya pun Leo Diego Sabrina udah mulai menyadari itu juga. Ya, Mama udah nanya tadi. Mama udah nanya tadi gitu. Dan kamu lihat kan ekspresinya mereka gimana ketika Mungkin kamu nanya yang saking sama. banyaknya tuh ya neuron di dalam otak aku kusut ya jadi ya jadi saking itu jadi kusut dia korslet kayak udah nanya lagi. Berarti mungkin ini bisa jadi kejadian juga nih sama cewek-cewek di luar sana ya yang katanya nih lagi rame, lagi viral di media sosial, katanya cewek itu memang cerewet banget dan ternyata memang harus cerewet. Bahkan dibilang rata-rata perempuan itu mengeluarkan 20.000 kata per hari. Tapi itu, mengucapkan. Tapi itu kan bilang gitu. Iya bener nggak sih sebenarnya? Cowok cuma 7.000 katanya. Cowok 7.000. Iris banget. Sepertiganya. Iya. Kalau dia enggak. Masa? Nggak Darius itu kalau lagi banyak diam, tapi giliran udah ada hal yang ngomong, oh my god. Nah, kalau ngomong tapi kalau ngomong aku on point gitu, on point terus ya udah. Kalau saya bertele-tele gitu maksudnya. Oh enggak, maksudnya bukan bertele-tele.
spektrumnya lebih luas Ibu ngomong, dari sini bisa loncat ke sana, Ya bisa itu, kemana, bisa karena kemana peran gitu. sosial budaya tadi gitu, Iya, ngerti bisa kan? bisa juga gitu. Iya. Kalau cowok kan Ngeles aja. nggak berperan. Oh enggak, kamu berperan di dalam film. Beda topik lagi Masuk. tuh. Ini kan spektrumnya beda lagi. Nah, Gila loncatnya tapi- jauh. Tapi bener nggak? Cewek itu ngomongin 20.000 kata per hari. Bener nggak? Tapi ada salah satu penelitian yang sering disebutkan dalam konteks ini, Iya. bahwa dalam bukunya The Female Brain. Ini adalah psikolog Luan Brisendin. Bukunya The Female Brain. Ini diterbitkan tahun 2006. Iya, mungkin juga udah nggak bisa terlalu- dicari mungkin nanti dibaca-baca ya. Kalau dilihat 2006 sekarang udah 2024, hampir 20 tahun, mungkin udah kurang relate. relevan. Kurang relevan. Oke. Iya, ya. Dalam buku ini Brizandi menyatakan bahwa wanita memang lebih banyak bicara dibandingkan pria, namun penelitian ini telah dikritik karena tidak adanya data yang empiris yang solid untuk mendukung Yang angka-angka. kritik adalah perempuan-perempuan yang nggak terima. Penelitinya nih psikolognya cewek atau cowok nih namanya? Cewek. Oke. dia cewek. Ternyata dia cewek. Cewek dia mengklaim, berarti dia ya menemukan fakta itu. Iya. Berdasarkan penelitian tahun 2000. Pasti penelitiannya lebih lama karena kan bukunya terbitnya tahun 2006 kan. Tapi Iya. ternyata sudah dianggap tidak relevan karena ini cowok nih kayaknya nih. Karena perempuan sekarang lebih banyak ngomongnya, nggak 20.000, 50.000. Oke, Matthias Ermel dan rekan-rekannya, jadi ini banyak nih yang Ini cowok mempublikasikan dalam jurnal Science tahun 2007 menemukan bahwa perbedaan jumlah kata yang diucapkan oleh pria dan wanita itu sebenarnya nggak besar-besar banget gitu. Ini beda setahun doang nih jurnalnya diterbitkan ya. Penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata wanita dan pria itu sama-sama mengeluarkan sekitar 16.000 kata per hari dengan variasi yang berbeda di setiap individu. Yes. Jadi memang balik lagi ini nggak bisa dipukul rata ya, nggak bisa disamain semuanya sama gitu. Tiap individu itu berbeda pada Iya, akhirnya ya. benar. Gitu. Nah, tadi di penelitian ini itu diungkapkan bahwa wanita itu rata-rata mengeluarkan sebanyak atau mengucapkan sebanyak 16.215 kata per hari, bukan per menit ya. Gimana The flash ngomongnya? dong, ya. Sedangkan kalau kaum Adam yang tidak berkumis menggunakan rata-rata 15.669 kata setiap hari. Bedanya cuma berapa tuh? 600-an. Nggak nyampe 500 kata ya. Tapi bisa kalau kalian ada yang tahu Sebenarnya mungkin, gimana sih? ada mungkin penelitian baru lagi yang kita belum update ya kan, bisa juga komen di bawah ya biar kita bisa sama-sama belajar Iya. gitu. Itu secara science ya, karena dua-duanya berbasis penelitian kan, tapi mengungkapkan dua fakta yang berbeda. Yang satu bilang cewek itu 20.000, cowok 7.000, yang satunya bilang perbedaannya nggak jauh kok, cuma 500-an kata per hari gitu. Tapi kalau diakumulasiin 10 tahun banyak juga, Bu. Banyak, Pak. Belum tambah pengulangan saya ya kan. Iya. Nah, kalau tadi kita bahas dari sisi hasil penelitian dan juga jurnal yang diterbitkan mengenai fakta, apakah cewek lebih banyak mengucapkan kata-kata daripada cowok. Sekarang kita mau coba untuk masuk ke dalam spektrum hubungan nih. Pasangan. Pasangan konteksnya ya. Kalau tadi kan umum tuh. Kalau pasangan bener nggak sih kalau misalnya ceweknya cerewet banget, cowoknya tuh lebih diem? Bener nggak? Bener nggak? Coba Iya. tulis. Coba siapa yang iya, kalian tulis di pasangannya komen. kalian cerewet, ceweknya cerewet, cowoknya diem, atau sebaliknya ceweknya yang cerewet, ceweknya yang Ceweknya pendiam diem, gitu. Nah mm-mm. kalau aku sama Atau Darius sama-sama diem. nggak ngomong dong. Iya. Tapi kalau dalam hubungan kan pasti banyak ngobrol bicara kan gitu. Iya kan katanya apalagi yang buat udah nikah ya. Nikah tuh isinya apa sih? Isinya ngobrol gitu. Iya. Padahal Seumur kalau- hidup ngobrol. Kalau mau ngobrol mah Apa? Nah ya, ngomong sini. Ngobrol bisa sama siapa aja. sama siapa gitu aja bisa maksudnya. ngobrol ya. Ya nggak sama siapa aja bisa ngobrol, apalagi sama istrinya. Nah, Harusnya itu. sama pasangannya harusnya bisa lebih Kalau ngobrol. sama orang lain bisa ngobrol, di rumah diem, patut dipertanyakan. Kenapa tuh biasanya? Ya berarti ada sesuatu yang nggak pas. Oh gitu. Iya. Kalau kamu? Menurut Ibu saya cukup ngobrol nggak? Dibalikin lagi ke Iya. gue. Cukup ngobrol nggak? Ngobrol. Jadi ya, kebetulan aku sama Darius dari dulu tuh kita terbiasa ngobrol sih, bahkan Iya. sampai sekarang ya ngobrolin dari mulai masa lalu, masa depan, masa sekarang, semua kita obrolin. Balik lagi ke masa lalu. Oke.
Kalau kamu merasa kamu sebagai perempuan nih, sebagai wanita, Aku padahal pendiam termasuk banget loh. yang cerewet atau yang biasa-biasa aja? Aku doyan ngomong sih. Doyan ngomong. Iya. Iya. Tapi cerewet nggak? Kan cerewet sama doyan ngomong sama nggak? Iya. Sama nggak? Betty. Iya, iya. Ya kalau Kalau cerewet doyan ngomong bisa, sebenarnya doyan ngomong tuh bisa kapan aja bisa diajak ngobrol. Tapi kalau cerewet mungkin lebih ke nyerocos kali ya. Kalau Iya. ngomong nyerocos gitu. Kalau nyerocos sih mungkin nggak ya, kecuali kalau lagi ngomel. Tapi Berarti aku bener itu ini ya, tergantung emosi ya, tergantung perasaan ya. aku orang yang seneng ngobrol ya, seneng ngobrol. Jadi dan gampang banget apa ya? Kadang terlalu open. Terlalu berlebihan ngobrolnya, nggak harus ceritain, gue ceritain gitu kan. Ada yang mungkin begitu ya, jadi kadang emang harus agak-agak direm. Nah kalau Darius itu orang yang ngobrol, bener-bener bisa ngobrol tuh nggak sama semua orang. Iya. Dan dia perlu kayak, kalau aku kan begitu ketemu gitu, gitu. Cerewet juga berarti kayak gitu. Kalau Darius tuh kadang diam dulu, perlu lihat sikon. Tapi kalau diajakin ngomong, kalau dia nyambung, dia akan bisa ngobrol panjang. Dan nggak semua orang yang bisa ngobrol panjang lebar sama Darius. Iya. Ya kan? Iya, iya. Jadi Kalau saya bisa ngomong sama siapa aja. Iya. Tapi saya bisa ngobrol sama ibu. Ya, untungnya ya bisa ya. Tapi itu juga pasti ada proses kan, proses pengenalan kita sampai tahu. Ini kan maksudnya ngobrol, mendengarkan itu kan bagian dari komunikasi juga kan, ya kan. Jadi kita sampai bisa menemuin cara komunikasi yang baik sehingga ngobrolnya atau bicaranya lebih nyambung dan enak gitu. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa dari satu pembahasan yang barusan dimulai, Donna ngomongnya lebih banyak. Mengucapkan lebih banyak kata daripada saya gitu kan, jelasin semuanya. Iya, jadi sah, cewek itu lebih banyak ngomong. Jadi validasinya aku. Ya enggak, di kita. Oh di kita. Kan contoh. Coba kalau di kasus, sini, ya. nih kan di sini ada Ajeng, ada Arin, ada Alfi juga. Ya, kalian, ini kan ada 3 cewek, 2 cowok nih. 3. Yang lebih cerewet siapa? Yang lebih banyak ngomong siapa biasanya? cewek. Cowok ngomongnya cewek. Kenapa? Kenapa cewek lebih banyak ngomong dibandingin cowok? Cowok tuh harus banyak mendengar, Pak. Jawaban bagus. Iya. Tapi itu juga salah satu kunci dalam komunikasi ya. Nanti kapan-kapan kita bahas juga gitu. Kenapa kita harus belajar untuk mendengar? Menjadi pendengar yang baik. Iya, Ya. mendengar dan berusaha untuk mengerti. Asik gitu. Tapi benar, menurut aku sih memang nggak bisa dipungkiri bahwa secara biologis dan secara emosional cowok dan cewek itu memang berbeda. Iya. Pasti ada hal-hal yang menyebabkan cewek misalnya lebih banyak mengucapkan kata-kata dalam sehari daripada cowok, ataupun sebaliknya gitu. Tergantung juga dari backgroundnya, ya kan. Kita juga nanti mungkin masuk ke masalah psikis juga gitu. Iya. Nah, sehingga ketika dalam konteks berhubungan yang harus dipelajarin oleh kedua pasangan adalah ya saling kan pada akhirnya. Mengenal gitu. Nah, ketika misalnya pasangan perempuannya lebih banyak bicara, pasangan laki-lakinya lebih banyak diam, bagaimana caranya untuk bisa tetap menemukan titik balance komunikasi yang baik. Iya. Gitu. Supaya nggak cuma satu arah jadinya. Gitu. Dan buat laki-laki yang mungkin sebel karena istrinya Cerewet. atau pasangannya cerewet gitu. Ya belajarlah untuk berusaha menerima, karena itu kayak apa ya, kayak sesuatu yang memang harus dikeluarkan, sehingga kalau nggak dikeluarin ujungnya adalah malah stres gitu. Karena tadi kan seperti dalam penelitian yang sudah dibacain sama Donna ya, disampaikan sama Donna, bahwa ketika perempuan itu mengucapkan banyak kata-kata itu adalah salah satu proses untuk stress relief. Iya. Gitu. Benar. Dan dari sana juga sebenarnya semua perasaannya itu tertuang dalam setiap katanya gitu. Ya kalau ternyata dia perasaannya adalah negatif, emosi, marah-marah, sedih, ya berarti ada sesuatu yang salah, dan sebagai pasangan kita punya tugas dan tanggung jawab untuk mencari solusinya, membantu dia menyelesaikan masalahnya, atau jangan-jangan kita sumber masalahnya. Nah berarti kan kita harus introspeksi diri dan memperbaiki supaya nggak jadi masalah Benar. lagi. Dan ada yang mengatakan juga kalau misalnya cewek itu banyak bicara, termasuk tadi stress relief itu ternyata jadi bisa bikin awet muda. Jadi awet muda masa sih? Iya,
Iya, jadi buat perempuan berbicara itu bisa melepaskan hormon endorfin. Endorfin, iya. Kadang kan lu kenapa sih pengen ngomel aja gitu. Jadi karena mungkin ada yang dipikirin apa gitu. Ya udah pengen ngeluarin aja, tapi bisa itu jadi tenang, jadi lega, jadi. Dan benar kalau kaitannya stres sama aging ya, itu benar banget. Karena ketika kita stres itu mempengaruhi sampai ke sel kita, kan tubuh kita memproduksi sel setiap hari. Itu kalau selnya semakin pendek itu nanti kita akan semakin cepat kelihatan tua, rambut kita akan semakin cepat memutih, keriputnya makin banyak gitu. Karena selnya semakin pendek dan akhirnya dia nggak bisa memproduksi sebanyak yang seharusnya. Itu salah satunya adalah karena faktor stres gitu. Jadi benar kalau misalnya perempuan berkata-kata dengan banyak dan itu bisa jadi medium dia untuk stress relief, jadinya nanti lebih awet muda. Tapi cuma satu faktor ya itu ya. Salah satunya ya, gitu. berarti... Kalau ternyata setelah diucapkan masih tetap stres ya berarti harus dicari sumber efeknya. Iya, jadi buat pasangan ya, apalagi kalau sudah menikah gitu ya. Dulu mungkin waktu pacaran kan karena jaim, jadi ceweknya atau pasangannya tuh lebih banyak malu-malu gitu, jaga. Tapi begitu nikah keluar semuanya, udah nggak bisa tuker kan. Oh, itu juga ada pembahasannya tuh. Apa? Katanya kalau laki-laki makin sayang, makin sabar. Kalau perempuan makin sayang, makin emosional. Nah, itu juga nanti akan kita bahas ya. Itu next tema, tolong dicatat aja. Seru banget. Itu seru tuh bahas itu. Tapi yang pasti kalau dalam konteks kenapa perempuan lebih cerewet dan laki-laki lebih pendiam, secara umum sudah kita jelasin. Hasil penelitian juga sudah disampaikan, dari experience kita juga udah sharing. Intinya dalam komunikasi ya memang harus saling untuk belajar dan menemukan titik balance yang baik gitu. Kalau memang terasa sangat mengganggu proses pasangan kita berkata-kata dan ganggu banget, contohnya kayak Dona nih, Dona punya kecenderungan untuk mengulang pertanyaan yang sama dalam rentang waktu yang singkat. Dona gagal fokus. Dalam 15 menit misalnya dia nanya, kamu hari ini mau kemana? Udah dijelasin nih. Nanti 3 menit kemudian nanya lagi, Baby kamu hari ini mau kemana? Oke, kita jelasin lagi gitu. 5 menit kemudian nanya lagi gitu. Tapi kadang sekarang aku udah mulai sadar, tadi dia nanya ya. Gitu. Iya gitu. Nah itu berpengaruh juga sama faktor kesadaran sebetulnya. Iya, karena kita suka nggak suka, sadar nggak sadar, kita nih hidup dalam rutinitas kan. Dan itu bikin kita, apalagi dengan device segala macam, dengan arus informasi yang begitu cepat, kita suka nggak sadar apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita pikirkan. Nah faktor kesadaran aku di sini ada gitu, itu yang harus dipelajari sebenarnya. Gitu. Dan itu jadi salah satu faktor penting juga untuk membangun komunikasi yang baik. Balik lagi ke topik yang tadi, misalnya Dona seperti itu ya, kita sebagai pasangan harus berusaha untuk ngingetin juga. Karena kalau kita ngerasa nggak nyaman, kita diem pada satu titik pasti akan meledak. Bom waktu. Jadi nggak sehat juga. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita mengingatkan tapi dengan cara yang baik. Jangan bikin tersinggung. Walaupun kadang kalau Dona kesel gitu kan. Atau kita bereaksinya adalah karena akumulatif gitu ya. Kayak aku kalau udah akumulatif triggernya gampang banget kan. Kejadian hal yang sama kecil-kecil sebenarnya tapi berulang terus gitu. Akhirnya meledak. Padahal masalahnya sepele. Ada baiknya juga untuk menyampaikan gitu. Ketika terjadi daripada kan udah nanya tadi gitu. Langsung tinggi, ya sayang, kan kamu tadi udah nanya, masa aku harus jawab lagi? Udah ya gitu. Nah setelah itu dibahas ketika momennya udah lebih tenang, udah lebih relax, dua-duanya dibahas. Apa sih, kenapa sih harus nanya sampai berulang kali, apa yang bikin lupa gitu. Nah akhirnya dari situ mungkin bisa ketemu, oh berarti mungkin karena nggak fokus, karena sambil ngerjain berbagai macam hal di satu, karena kan cewek multitasking banget ya. Akhirnya terjadilah situasi-situasi seperti itu. Itu hanya satu contoh aja. Di antara banyak yang lainnya. Ada banyak pengalaman pasti yang teman-teman rasain juga, yang udah pasangan, terutama udah menikah di dalam rumah tangga. Kadang hal-hal yang seperti itu kelihatan sepele, tapi kalau terjadi berulang-ulang pasti akan mengganggu. Dan ketika tidak terselesaikan, bisa menimbulkan masalah-masalah komunikasi yang lain. Betul. Jadi intinya ya segala sesuatu dibicarakan. Balik lagi ngobrol sama pasangannya gitu. Dan walaupun kita tahu bahwa dari hasil penelitian ada 2 nih, 20.000, 16.000 dan beda cuma 500 kata doang antara cowok dan cewek.
Itu adalah spektrum atau bukan spektrum, itu adalah medium yang paling efektif untuk kita bisa mengenal pasangan kita. Jadi jangan membatasi keinginan atau kemampuan kita untuk bicara. Yeah. Semakin kita bicara, semakin kita jujur, semakin kita mau untuk mendengar, semakin cepat dan semakin dalam kita bisa mengenal pasangan kita. Dan buat cewek bisa lebih awet muda. Kalau lebih awet muda berarti kita punya istri yang lebih cantik di usia tua nanti. Dan bahagia. Dan bahagia pastinya. Jadi kalau dari sisi perempuan, berbicara itu bukan cuma untuk mengeluarkan kata-kata aja, tapi juga untuk memvalidasi perasaan, untuk bercerita tentang pengalamannya dia, dan ini bisa juga untuk meredakan stres, mencari dan menemukan solusi dan mendapatkan dukungan emosional dari orang lain, terutama dari pasangannya. Jadi penting banget ya. Penting banget, dan ini bisa membuat mereka menjadi lebih tanggap terhadap perubahan emosi orang lain juga, ya kan, dan bukan hanya pada orang lain tapi juga buat dirinya dia. Iya. Gitu. Dan berapa ribu kata pun yang diucapkan setiap hari, tapi kalau kita nggak belajar untuk mendengar, ya nggak ada artinya pada akhirnya. Gitu. Karena tadi seperti yang Donna bilang, ini bukan cuma soal kata-kata yang diucapkan, tapi di balik itu kalau di acting tuh ada subtext. Subtextnya itu apa gitu, iya. Subtext itu sebenarnya emosinya apa gitu, apa yang ingin disampaikan dari sebuah urutan kata yang membentuk kalimat yang disampaikan itu pasti mengandung sebuah emosi. Nah itu yang harus kita tangkap, lalu kita olah dan kita jadi bagian dari pengalaman yang sedang diceritakan atau perasaan yang sedang di-sharing sama kita. Iya, jadi kalau lagi cerewet pasangannya atau ibunya atau pokoknya wanitanya, ya udah dengerin aja. Jangan-jangan bukan masalah dia nyerocosnya, tapi uang belanjanya kurang. Ya benar. Iya kan, suka gitu kan kadang namanya ibu-ibu kan ngomel kemana-mana ternyata uang belanjanya habis nih harus belanja gitu kan, tapi atau belum waktunya. Ada yang dijanjiin gitu. belum dipenuhin. Nah gitu, atau pulangnya kemalaman nggak bilang. Oke, seru juga pembahasan kita. Kenapa wanita lebih banyak bicara daripada pria gitu ya? Yeah. Seru. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa jadi pencerahan buat teman-teman semuanya, terutama bagi pasangan yang masih merasa kalau pasangannya adalah pasangan yang cerewet. Nggak apa-apa kok gitu, tinggal dengerin aja. Kita nggak ada ruginya dengerin pasangan kita. Tapi kalau memang sudah berlebihan atau ada yang nggak pas dan kita ngerasa nggak nyaman, kita punya hak juga untuk menyampaikan, mengingatkan dengan cara yang baik, sehingga pada akhirnya kita sebagai pasangan bisa sama-sama mengenal pasangan kita, tahu apa yang bikin pasangan kita nyaman dan juga bisa bikin kita nyaman. Iya, dan yang diingatkan juga jangan sebel atau jadi makin marah ya. Gitu. Itu note to myself juga ya. Intinya dia saling lah ya. Itu dia, seru ya. Makasih semuanya teman Dede dari Donna. Sampai ketemu lagi di obrolan lebih dekat bareng sama Darius Donna berikutnya. Bye bye.